Pernahkah kalian mendengar tentang promosi kesehatan? Promosi kesehatan merupakan bagian paling penting di setiap program kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Menurut WHO, promosi kesehatan merupakan proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan sehat? Sehat, menurut WHO, adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat. Kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku saja, tetapi juga oleh berbagai faktor, seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, promosi kesehatan memperhatikan faktor-faktor tersebut sebagai pertimbangan dalam membuat intervensi kesehatan. Pada tahun 1986, diadakan konferensi internasional oleh WHO yang bertempat di Ottawa, Kanada. Pertemuan ini menghasilkan suatu dokumen bernama Ottawa Charter. Dokumen ini menjadi pedoman bagi tujuan dan konsep promosi kesehatan yang masih digunakan sampai saat ini. Menurut Ottawa Charter, terdapat 5 area aksi dan 3 strategi promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kelima area aksi tersebut adalah 1. Membangun kebijakan berwawasan kesehatan, 2. Menciptakan lingkungan yang mendukung, 3. Memperkuat gerakan masyarakat, 4. Mengembangkan keterampilan individu, dan 5. Reorientasi pelayanan kesehatan. Membangun kebijakan berwawasan kesehatan merupakan suatu proses membentuk kebijakan yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk berperilaku sehat. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan, tetapi juga oleh sektor pemerintahan lainnya dan organisasi non-pemerintah. Berbagai contoh kebijakan kesehatan adalah kebijakan memakai sabuk pengaman, kawasan tanpa rokok, dan aturan K3 di perusahaan. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Lingkungan, baik alami maupun buatan, berkaitan erat dengan kesehatan. Jadi, poin ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berperilaku sehat ketika berada di lingkungan, baik di tempat mereka tinggal, bekerja, belajar, dan bermain. Contoh dari kegiatannya adalah menyediakan tempat sampah, ruang menyusui, dan sarana aktivitas fisik. Kemudian, memperkuat gerakan masyarakat. Hal ini merujuk pada gerakan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Misalnya, gerakan lari bersama yang diadakan oleh masyarakat, dapur masyarakat yang mempromosikan makanan sehat, dan kelompok dukungan yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung penderita HIV/AIDS. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan individu dengan cara memberikan informasi, edukasi, dan keterampilan untuk berperilaku sehat, misalnya melalui penyuluhan, dan media promosi kesehatan baik cetak maupun digital. Dan yang terakhir adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada umumnya berfokus pada mengobati individu atau kuratif. Area aksi ini membuat pelayanan kesehatan dapat mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan upaya pencegahan atau preventif. Contohnya, melatih dokter untuk mendidik pasien agar berhenti merokok, melibatkan peran pendidikan kesehatan di Fasiankes, dan meningkatkan akses di pelayanan kesehatan untuk semua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 strategi promosi kesehatan, yaitu advokasi, mediasi, dan pemberdayaan. Advokasi merupakan gabungan dari aksi individu dan masyarakat terhadap pemangku kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Sedangkan mediasi merupakan proses individu dan masyarakat serta sektor-sektor seperti publik dan swasta yang bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, pemberdayaan, artinya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Itulah hal-hal yang perlu diketahui tentang promosi kesehatan. Terima kasih.